kita ngebahas lah tentang anak-anak capres. Siapa lagi sih kalau bukan Mas Gibran, Mbak Puan, dan Mas Ahaye. Namun antara Mas Gibran dengan Mbak Puan ini kan mirip ya. Ya ini jenjangnya tuh dari bawah. Yang Mas Gibran itu dari wali kota, namun sebelumnya pengusaha. Kemudian Mbak Puan itu dari anggota DPR, menjadi Kemenko di PMK, kemudian sekarang ketua DPR. Itu kan step by step. Nah, kalau Mas Ahaye ini kan beda nih. Ya walaupun sama-sama anak presiden, beliau keluar dari mayor karena mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta. Tapi kalah. Nah, ketika kalah itu kan harusnya introspeksi dong. Apa sih yang kurang? Nah, ketika memang di gubernur DKI tidak mampu, ya sudah main di kota atau kabupaten. Tapi sekarang ini malah Mas Ahaye ini selalu mengkritisi pemerintah yang katanya unggal-unggalan, pembangunan, dan lain-lain lah. Aduh, ya gue cuma mau tanya sih, emang yang dikerjakan SBY ketika 2 periode, apa aja sih? Kita bahas bareng yuk di Oppo Iki, opini politik terkini. Stay tune. Guys, jadi beberapa waktu lalu, lebih tepatnya sekitar beberapa hari lalu lah, itu kan Demokrat itu mengadakan acara dan dipimpin langsung oleh Mas Ahaye. Di situ kan Mas Ahaye itu berorasi, militer lah. Kemudian mengatakan bahwa pemerintah sekarang ini pembangunannya ugal-ugalan. Kemudian pemerintah yang sekarang ini jor-joran dalam pembangunan. Ya, emang Indonesia emang harus ada pembangunan, Mas Ahaye. Sekarang gini Mas Ahaye, kalau Bapak Jokowi, Mas Ahaye rasa ini ugal-ugalan dan jor-joran dalam pembangunan. Terus yang mau dikembangkan dari Indonesia apa kalau bukan pembangunan? Karena Mas Ahaye, Pak Jokowi itu juga belajar dari negara-negara Eropa, kemudian dari negara Asia, atau di benua Amerika. Suatu negara atau suatu wilayah yang dikatakan majulah, pasti mendirikan dong yang namanya infrastruktur dari jalan, bandara, pelabuhan, bahkan tempat-tempat untuk perkantoran bisnis. Itu kan semua ada step by step-nya dong. Contoh nih Mas Ahaye, negara Hong Kong. Negara Hong Kong itu kan persemakmuran Inggris ya. Bahkan negara Hong Kong itu lebih merdekanya tuh lebih baru daripada Indonesia. Indonesia tahun 45. Hong Kong tuh sekitar tahun 70-80-an loh. Kalau Mas Ahaye doyan nonton film Bruce Lee ya. Mas Ahaye bisa tahu dong. Film Bruce Lee ketika zaman Hong Kong kala itu kan ya kita lihat banyak-banyak daerah slum, kemudian kesemrawutan ya. Ya, dibanding lah ketika 10 tahun, 20 tahun sekarang ini. Hong Kong maju loh. Karena apa? Dari infrastrukturnya. Nah, Mas Ahaye, ini kan ketua umum partai. Apalagi Demokrat ya. Tolonglah mengkoordinasi atau mengkoordinir anak buahnya itu dengan pidato-pidato yang positif. Jika Mas Ahaye ingin berkontribusi untuk negara, lebih tepatnya sebagai pemimpin, Mas Ahaye kan bisa ingat ketika di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, kalah kan? Nah, jika kalah, ya sudah Mas, main di tingkat kota atau kabupaten. Sekarang begini Mas Ahaye, saya sebutkan nih, kenapa saya lebih melihat Mas Gibran atau Mbak Puan. Bukan karena saya pro pemerintah, tapi ini realistis saja sebagai seorang pemimpin. Yang pertama Mas Gibran. Beliau ini kan pengusaha. Dari zaman Pak Jokowi wali kota, bahkan sekarang gubernur ya. Dan presiden. Mas Gibran ini kan pengusaha.
pemimpin atau suatu koordinasi dalam wilayah, itu kan dia bagusnya memang dari manajerial dulu dong. Dari pemilik catering, kemudian pengusaha di tingkat Solo, terus kemudian Mas Gibran sempat sekolah lagi di luar negeri untuk mendalami bisnis kulinernya. Mas Gibran ini gak manja loh. Bayangkan coba, dari bawah, dari pengusaha. Memang, seorang pemimpin itu harus mempunyai birokrasi. Nah, pengusaha itu kan memiliki birokrasi juga, sama seperti halnya Pak Ahok kan. Pak Ahok kan dari pengusaha ke bupati, pengusaha ke gubernur. Jadi make sense gitu loh, kalau untuk pengkoordinasian suatu wilayah. Nah, terus kemudian Mas Gibran naik menjadi wali kota. Karena beliau ingin berkontribusi untuk kota kelahirannya, yakni Solo. Dan kebetulan juga Pak Jokowi juga dari Solo. Karena di Jawa Tengah itu kan ada 2 kota besar ya. Yang pertama itu Semarang, yang ibu kota Jawa Tengah. Kemudian kota Solo sebagai kota penyangga ekonomi di Jawa Tengah. Jadi kalau dilihat dari segitiga emas ya, dengan DIY Jogja, Semarang, Solo, Jogja itu kan masih keterkaitan. Makanya ketiga kota itu tuh saling berkolaborasi. Nah, Mas Ahaye itu harusnya belajar dari situ. Karena sebagai mana bapaknya ya, Mas Ahaye ya, yakni Pak SBY. Kota kelahirannya kan di Jawa Timur, provinsinya. Coba dong belajar dari kota Pacitan atau kota Surabaya, kan enak. Ketika di situ nanti misalkan satu periode bagus kan pasti naik, ya enggak? Nah, tapi kalau memang belum puas ya coba dulu 2 periode. Karena satu periode itu kan kita kan berkoordinasi, belajar untuk berkoordinasi dengan beberapa elemen di wilayah tersebut. Nah, yang keduanya Mbak Puan. Mbak Puan ini walaupun putri dari Ibu Megawati, tapi beliau juga tidak manja loh. Beliau dari fraksi DPR, kala itu sebelum jadi Kemenko PMK di era Pak Jokowi. Beliau kan belajar banyak untuk bernegosiasi, untuk bagaimana sih komunikasi dengan beberapa birokrat. Nah, itu kan semua juga ada step by step-nya dong. Kemudian sekarang jadi ketua DPR. Bayangkan, itu step by step-nya itu kan tidak butuh waktu yang singkat ya. Semua itu lama. Beberapa tahun. Mas Gibran dari pengusaha ke wali kota, Mbak Puan dari fraksi anggota DPR, kemudian Menko PMK, kemudian sekarang Ketua DPR. Itu kan ada tahapnya, nggak mungkin dong instan. Langsung 1 hari, 2 hari, 3 hari, naik. Nah, bedanya apa sih sama Mas Ahaye? Beda lah. Mas Ahaye ketika mayor, mungkin ini perintah dari bapaknya ya untuk keluar dari mayor, untuk mengikuti kontestasi politik di Pilgub DKI Jakarta. Tapi kalah. Yaitu waktu itu bersaing dengan Pak Ahok dan Pak Anies. Jika seperti itu, kenapa nggak cobain kabupaten atau kota dulu gitu? Nah, tapi yang diputuskan bapaknya atau Pak SBY ini, terkadang ya malah bikin blunder Demokrat sendiri. Kayak Mas Ahaye ini tahu-tahu menjadi ketua umum Partai Demokrat atau ketua umum harian, apalah itu namanya. Tapi intinya itu kan sebagai atasan kan di Demokrat. Kalau dilihat nih, kalau dilihat lagi nih, ditelaah, mana ada sih seorang yang berkarir dalam politik ataupun di dunia birokrat ataupun di dunia kerjalah seperti saya, itu langsung jadi manajer. Kan semua kan ada step by step-nya. Nah, Mas Ahaye ini enak loh. Dari gagal nyanggup, langsung ketua. Terus habis itu, karena mentang-mentang jadi ketua di Demokrat, mengkritisi presiden. Yang dikatakan bahwa pembangunan era sekarang ini ugal-ugalan. Pembangunan era sekarang ini jor-joran. Nah, emang pada kenyataannya Indonesia tuh memang harus dibangun. Negara ini
Dikala 30 tahun ke belakang sebelum era Presiden Jokowi, itu kita ketinggalan loh. Kita ketinggalan dengan Malaysia, kita ketinggalan dengan Singapura, kemudian kita bahkan ketinggalan loh dengan negara Thailand loh. Bayangkan coba, padahal kalau di per kapita tuh sebenarnya Indonesia, Thailand, Filipina tuh mirip. Mirip. Apalagi dulu sama-sama negara kerajaan. Tapi mereka bisa berkembang. Kita tuh sempat tertinggal jauh loh. Tapi lihat sekarang, Indonesia, salah satu negara di Asia Tenggara yang mempunyai kereta cepat. Karena MRT kan sudah ada nih. Ya di Bangkok, Thailand, kemudian di KL, Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian di Singapura, dan kemudian di Jakarta. Itu udah ada. Manila juga udah ada di Filipina. Nah, kereta cepat ini, pionirnya kan Pak Jokowi. Karena Indonesia ini luas. Nggak mungkin dong Indonesia hanya membangun sepetak, 2 petak. Sekarang bayangkan coba Mas Ahaye. Kalau Mas Ahaye berpendapat bahwa Pak Jokowi ini ugal-ugalan. Nah, ketika 2 periode ayahnya Mas Ahaye ini ngapain? Dalam jangka waktu 10 tahun, hanya membangun jalan tol 189 kilometer, kalau tidak salah. Itu hanya di sentral Pulau Jawa. Coba Pak Jokowi. Kalau tidak salah sekarang itu 1097 kilometer, itu baru Pulau Jawa. Belum lagi yang di Pulau Sumatera, belum lagi yang di Pulau Kalimantan, belum lagi yang di Sulawesi, belum lagi jalan trans provinsi di Papua. Itu berapa kilo, Mas? Nah, coba dong untuk Mas Ahaye jika ingin menjadi pemimpin yang tokcer lah. Belajarlah dari pemimpin-pemimpin muda yang pernah saya sebutkan seperti Mas Hendy, Pak Ganjar, Emil Dardak, Mas Gibran, kan banyak. Tidak usahlah perlu mengkritisi pemerintah yang sudah on the track inilah. Jadi secara intinya untuk Mas Gibran, Mbak Puan, dan Mas Ahaye. Mas Gibran dan Mbak Puan ini udah bagus nih jadi pionir walaupun sesama anak presiden, tetapi sama-sama membangun. Nah, untuk Mas Ahaye, tolonglah belajar. Yuk, kita sama-sama bangun Indonesia. Oke? Next time kita bahas lagi konten-konten yang lebih santai, menarik lah tentang politik di Indonesia ini. Cukup sekian dari gue, Tiko W. Saputra di Oppo Iki. Opini politik terkini. Stay tune. Dah.